welcome back di Research Broadcasting Program dari Center for Business and Diplomatic Studies di Departemen International Relations BINUS University. Dan hari ini kita bakal ngobrolin salah satu proyek inisiatif yang dijalankan oleh salah satu faculty member kita, Pak Roseno Aji Afandi. Pak Aji, selamat datang. Gimana kabarnya, Kak? Kabar baik. Sekarang kita ngobrolin soal proyek inisiatif. Mungkin buat yang baru nonton, baru dengar, boleh dijelasin proyek inisiatif itu apa? Asik, nih baru pertama kali nih dapat podcast fokus tentang proyek inisiatif dengan seorang broadcaster yang bicaranya sudah lancar sekali di depan kamera. Oke Mas, jadi proyek inisiatif ini menurut saya sebuah proyek yang dibangun oleh UNIF dari Pusat Universitas BINUS. Ini yang sangat baik, yaitu ingin melihat bagaimana inisiatif dari semua FM, yang basisnya itu tidak terlalu leveling. Jadi apapun posisinya, bisa yang penting dia structure kan ya, structure FM, kemudian dia tidak harus menjadi manajer atau asosiasi, bahkan posisi lebih tinggi. Prinsipnya dia pengen melihat ide-ide segar. Okay. Karena seringkali kan kalau kita dalam birokrasi itu seringkali semuanya harus tertata dengan birokrasi, kadang-kadang menghilangkan esensi dari sebuah ide. Nah ini sama BINUS justru di-encourage semua untuk terlibat, memunculkan ide-ide kreatifnya dalam rangka berbagai strategi sasaran yang dimiliki oleh BINUS. Okay. Nah saya udah hampir 4 tahun ini terlibat dalam proyek inisiatif. Ada 2, satu yang terkait dengan pengembangan talent pool, yang fokusnya tentang model United Nations, prestasi mahasiswa. Itu saya ikutin di tahun 2023 pertama kali. Dari proposal pertama itu saya fokusnya mengembangkan sebuah ekosistem dulu, talent pool, supaya mahasiswa kita memiliki prestasi internasional. Karena itu salah satu KPI yang beberapa tahun kita agak absen di sana. Nah saya ditugaskan oleh jurusan untuk mengurusin itu. Nah karena saya tahu kalau untuk berprestasi itu harus memiliki sebuah konsep pelatihan, training center yang memiliki ekosistem. Dan itu butuh cost. Sedangkan biaya itu kalau di cover langsung dari budget level jurusan itu tidak memungkinkan. Nah sedangkan KPI sendiri itu mewajibkan kita memiliki saat itu 2 prestasi internasional. Nah maka apa yang saya lakukan adalah menciptakan proposal pertama, menyodorkan proposal tentang pembentukan talent pool khususnya untuk MUN itu, ada model United Nations itu. Nah problem keduanya yang kita lihat, jenis apa yang cocok dengan anak-anak jurusan HI. Anak jurusan HI banyak sekali ini tidak terorganize untuk mengikuti lomba internasional dan banyak yang tidak terkait dengan hubungan internasional. Ada yang juara WUSU, ada yang juara kegiatan duta bahasa dan sebagainya. Tapi yang terkait dengan HI belum ada. Sedangkan olimpiade biologi kita ada, olimpiade matematika ada. Nah saya mencari yang kira-kira levelnya seperti olimpiade tapi yang sangat terkait dengan HI. Saya coba searching dengan berbagai alumni, dengan jurusan, dengan UNIF, akhirnya kita ketemu yang namanya model United Nations. Nah itulah awal muasal kenapa proyek inisiatif ini bisa connected dengan KPI dan ide segar yang datang dari level jurusan dari FM structure saya yang relatif masih baru saat itu. Saya pribadi kenal model United Nations sebenarnya udah lama ya Pak ya, dari 2012 lah kita mulai aktif dulu 2011 waktu saya masih mahasiswa S1 dan memang tetap bertahan sampai saat ini. Cuma kalau saya tanya tadi Mas Aji bilang dari 2023 levelnya tuh udah sampai mana sih Pak? Kalau Mas Aji bisa lihat gitu sekarang. Jadi apakah level berbahasa kita, anak-anak kita, level berdebat anak-anak kita sudah sangat luar biasa atau bagaimana? Ya, siap. Jadi mungkin perlu pemahaman ya Mas, beda dengan lomba debat sebetulnya. Jadi kalau MUN ini dibandingkan dengan lomba debat, ada sebagian dari kompetisi MUN itu yang memerlukan kepintaran, kecerdasan, skill tentang debat. Tapi tidak seluruhnya di sana. Dia ada harus membuat riset, membuat paper, kemudian dia harus speech, kemudian dia harus negosiasi, dia harus menguasai
leadership di dalam forum. Jadi dia lebih kompleks di sana. Nah, kalau dari perjalanannya dibandingkan dengan lomba debat memang lebih maju. Jadi dia bahkan di level kementerian kita, dia sudah dianggap sebagai salah satu variabel untuk menentukan akreditasi. Iya, itu lomba debat. Padahal kalau dari MUN dia memiliki bobot yang berbeda. Nah, di dalam kementerian kita itu ada 2 perdebatan yang setiap tahun sering silih berganti tergantung rezimnya. Ada yang menganggap ini conference, ada yang menganggap ini sebagai kompetisi. Ya, itu menjadi isu. Sehingga karena isu kementerian itu, maka itu berlaku juga di dalam strategi universitas untuk menentukan, karena universitas semuanya berlomba dalam rangka meningkatkan akreditasinya. Maka jangan heran kalau di debat dia lebih established, ya karena memang dia sudah diakuin lama dan tidak ada debat lagi terkait dengan nomenklaturnya. Nah, kalau dari perjalanan yang saya ikutin di MUN ini sebetulnya sudah kita ngelihat dengan kacamata luar negeri, ya kan? Seperti pengalaman dari saya mengikuti proyek inisiatif, saya sempat sampai ke Singapura. Esmun itu salah satu Singapura MUN, yang di Singapura itu salah satu kompetisi yang lumayan bergengsi, nggak lumayan, dan itu menurut saya sangat tough dibandingkan dengan MUN bahkan di Eropa maupun di Harvard, ya sangat tough karena waktunya lebih panjang dan bener-bener substansinya sangat penting. Faktor-faktor seperti diplomasi, seperti faktor-faktor speech itu sangat substance based. Jadi dia lebih capek lah buat anak-anak. Itu di Singapura saya lihat itu anak-anak SMP, anak-anak SMA dari wilayah Asia Pasifik, dari Cina, dari Jepang, kemudian dari Filipina itu sudah banyak terlibat. Ya, udah terlibat, dan saya lihat di beberapa negara dia sudah menyusun roadmap untuk mengikuti MUN itu seperti olimpiade, seperti olimpiade matematika dan olimpiade. Dari mereka itu menyusun dari SD, SMP, SMA, dari level kota sampai nasional. Sehingga yang dihadirkan ke lomba-lomba yang paling bergengsi itu either 2 dari perwakilan negara atau dia perwakilan dari sekolah, atau perwakilan diri sendiri yang secara sukarela mengikuti itu. Nah, di kita itu belum ada. Di kita itu benar-benar mandiri. Cuman levelnya yang saya tahu hanya di BINUS yang levelnya sementara ini pembinaannya ada di HI. Nah, di tempat lain itu sudah levelnya UNIF, UI UNIF, ITB sudah UNIF, terus UNPAD UNIF. Jadi peserta talent pool MUN di universitas yang lain itu datangnya tidak hanya dari jurusan HI. Nah, karena apa? Karena kita ngelihat isu-isu yang dibawa di MUN sekarang banyak hal yang sifatnya sudah mix, jadi interdisiplin semua. Saya sudah ngelihat pamannya juara MUN Harvard kemarin, itu backgroundnya dari biologi. Ya, kemudian ada yang backgroundnya dari anak teknik informatika. Ya, jadi isunya sudah semakin berkembang sesuai dengan isu internasional yang ada, tetapi proses diplomasi secara theoretically itu banyak dengan penggunaan metode-metode yang ada di kelas kita. Nah, bagaimana MUN ini dari mata kuliah HI bisa ditularkan ke mata-mata kuliah yang lainnya dalam rangka untuk menangkap isu tertentu. Apalagi isunya banyak yang terkait dengan isu-isu teknis. Isu lingkungan mesti akan dikuasain oleh teman-teman yang basisnya adalah ilmu teknik lingkungan. Kalau enggak kimia, kalau enggak biologi, kalau enggak isu-isu maritime, kayak gitu. Nah, selama kita mengikuti perjalanan ini, kalau di luar negeri ini udah dianggap kompetisi. Ini udah dianggap kompetisi. Nah, belum ada ekosistem yang solid di Indonesia ini yang bisa membangkitkan MUN sebagai sebuah kompetisi yang memiliki nilai lebih. Karena saya melihat dari segi aspek soft skill dia lebih dibutuhkan lebih komplit. Dari aspek hard skill dia juga diminta lebih komplit. Dan yang jelas kan ada awardnya ada level-levelnya. Nah, dengan ada awardnya itu kan sebetulnya ini kompetisi. Nah, menurut saya dari pengalaman ini, dari sejarah ini, kenapa MUN sekarang berkembang, banyak sekolah-sekolah ternama di dunia, terutama di Harvard, di Oxford, di Jepang, kemudian di Singapura, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan ini karena memang ini alat untuk melatih anak-anak untuk bisa berdebat, berdiskusi tentang isu-isu global. Bahkan saya melihat yang di Taimun di Belanda itu hasil dari MUN, dari kompetisi itu paper-paper yang bagus dia sodorkan kepada EU untuk sebagai salah satu alat kebijakan mereka, untuk referensi kebijakan policy paper. Yes, betul. Tadi saya mau nanya soal tantangan dan lain-lain, tapi kayak udah kejawab tadi. Jadi saya nanya sekarang ini,
betul, rata-rata sekarang kampus sudah di level universitas, sudah jadi level UKM, level universitas. Kalau untuk Mas Haji sendiri, target 3 tahun, 5 tahun ke depan soal MUN di BINUS kira-kira akan ingin seperti apa? Kalau saya berharap BINUS menjadi salah satu epicentrum MUN di Indonesia, dan kita memiliki potensi itu. Kita memiliki potensi itu. Anak-anak yang non HI di kelas beberapa yang saya ikutin, terus saya lihat di berbagai tayangan di achievement mahasiswa BINUS terkait dengan lomba debat untuk masalah bahasa Inggris, mereka bukan isu lagi, ya kan? Saya lihat di sana. Yang keduanya yang saya lihat karakter anak BINUS ini agak berbeda dengan anak-anak yang lain. Saya lihat karakter anak BINUS ini kalau yang sudah komit untuk lomba, fighting spiritnya memang baik, bagus. Cuman kalau yang belum ada adalah ekosistem yang merangkum itu. Jadi bagaimana 3 tahun ke depan keterlibatan anak-anak jurusan lain dalam MUN saya harap bisa semakin lebih banyak. Kemudian dengan tetap pendampingan dari HI, karena ini merupakan salah satu core-nya HI, banyak ilmu-ilmu diplomasi yang belum banyak dimiliki oleh peserta lainnya. Even di Harvard pun saya melihat para pemenangnya itu rata-rata junior diplomat, Mas. Jadi sebelum diplomat yang belum menempatkan di tempat yang strategis itu diikutkan lomba di Harvard dulu. Itu yang saya lihat. Jadi begitu mereka yang mendapatkan award, itu akan mendapatkan tempat-tempat yang sangat strategis seperti di UN atau di mana. Tapi kalau yang nggak juara tapi sudah mengikuti, menempatkan tempat-tempat lainnya. Nah, itu sudah seleksinya sudah sampai ke level itu. Iya. Nah, harapan saya BINUS bisa menjadi epicentrum, mahasiswa BINUS terlibat, dan kita bisa mengajak masyarakat seluas mungkin, terutama anak-anak SMP, anak SMA dengan pola pelatihan kita. Sehingga BINUS benar-benar memiliki diferensiasi bahwasanya MUN itu merupakan salah satu implikasi atau manifestasi dari fostering and empowering BINUS di society dan di nation, mendidik anak-anak untuk siap menjadi masyarakat internasional. Oke. Pertanyaan saya sudah habis, tapi saya kasih kesempatan untuk Mas Haji. Nanti boleh lihat kameranya langsung ke sini. Boleh sampaikan ke mahasiswa BINUS secara umum atau mahasiswa HI secara khusus kalau mau terlibat di kegiatan Protip MUN ini. Silakan, Mas. Oke, buat teman-teman mahasiswa BINUS, silakan kembangkan potensimu ke level yang tertinggi. Salah satu vehicle-nya adalah gabung dengan BINUS MUN Community yang saat ini dibina oleh jurusan Hubungan Internasional. Ini open buat teman-teman berbagai jurusan ikut terlibat ini. Bahkan kita menyiapkan pelatihan, bootcamp-nya sampai dengan potensial untuk bisa berangkat ke kompetisi level internasional. Teman-teman memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan 5% atau 3% the smartest students dari berbagai dunia. Silakan gabung, dan teman-teman hubungan internasional, sudah saatnya kita untuk belajar secara interdisiplin. Kita ketemu dengan teman-teman jurusan yang lain untuk memperkuat pemahaman kita di bidang ilmu-ilmu lainnya. Dengan BMC, dengan jurusan HI, kita empowering, fostering BINUS untuk nation. Oke, makasih banyak Mas Roseno Aji Afandi udah gabung kita hari ini. Mas Afin Kabul yang luar biasa, thank you very much. Oke, itu dia ngobrol kita hari ini soal proyek inisiatif di Model United Nation. Kita ketemu lagi di Research Broadcasting program selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa.